Bapak-bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi kota lengkap, one map policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Gibran. Ini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak waktunya 1 menit dimulai dari saat berbicara. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya. Sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Dan berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Kenapa tidak melibatkan petani, malah juga melakukan penggundulan hutan
dan gagal lagi karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud, keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan, di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor satu. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial, nggak dijalankan sama sekali karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi enggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran. Dan kemarin saya dan Pak
Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture.